Akhirnya Menak takut dipanggil dan hadir ke KPK untuk mempertanggungjawabkan dugaan korupsi dana haji meras di masa Jokowi. Akankah dia kembali pulang atau mendekam? Kita tunggu saja info berikutnya. Terkait informasi yang sudah tersebar luas di teman-teman terkait rencana pemanggilan oleh KPK kepada saudara IEQ, mantan Menteri Agama, terkait dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi pada kuota haji. Kami mengkonfirmasi benar bahwa akan dilakukan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan pada pekan ini, di mana dalam proses penyelidikan perkara ini KPK telah melakukan permintaan keterangan kepada beberapa pihak, baik dari Kementerian Agama, dari para agen pengelola tur haji dan umroh, dan beberapa pihak lainnya yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini, dan tentu kehadiran yang bersangkutan nantinya sangat dibutuhkan. Satu individu yang sama, namanya sama, alamatnya sama. Jadi dua perusahaan tersebut dimiliki oleh orang yang sama dan alamat yang sama. Mengapa ini menjadi persoalan? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak diperbolehkan perusahaan memiliki ketika ada suatu pasar itu tidak boleh dimonopoli oleh salah satu individu. Kan juga oleh pimpinan KPK agar keuangan haji ini benar-benar ditata dengan baik, agar ada keajekan gitu. Kalau memang harus naik, itu naiknya harus terstruktur, ya, sehingga jamaah itu bisa memperkirakan yang belum berangkat kira-kira harus nambah berapa gitu. Secara otomatis di dalam pikiran calon-calon jamaah sudah bisa mengkalkulasi sendiri. Nah, itu tadi yang diingatkan oleh pimpinan KPK. Saudara IEQ, mantan Menteri Agama, terkait dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi pada kuota haji. Kami mengkonfirmasi benar bahwa akan dilakukan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penghitungan kami, individu tersebut yang memiliki dua perusahaan itu menguasai pasar sekitar 33% dari layanan umum yang total jemaah hajinya sekitar 203.000 orang. Itu dugaan pelanggaran pertama. Lalu kemudian dugaan pelanggaran kedua berkaitan dengan pengadaan catering. Dalam pengadaan catering kami menemukan paling tidak 3 persoalan. Persoalan pertama adalah berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan, diketahui bahwa makanan yang diberikan atau konsumsi yang diberikan kepada jamaah haji itu tidak sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan tahun nomor 28 tahun 2019 terkait dengan angka kecukupan energi. Mengapa kami bisa bilang bahwa dari proses perencanaannya sudah bermasalah? Sebab dalam Permenkes tersebut, idealnya secara umum individu itu memerlukan atau membutuhkan kalori sekitar 2.100. Tapi berdasarkan hasil penghitungan kami, rata-rata makanan yang diberikan oleh Kementerian Agama melalui penyedia kepada jemaah haji itu berkisar 1.715 sampai 1.765. Artinya apa? Artinya dari proses perencanaan, konsumsi yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan gizi yang diberikan kepada jemaah haji. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua adalah adanya dugaan pungutan yang dilakukan oleh salah satu terlapor pegawai negeri terhadap satu konsumsi yang dilakukan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Sebagai informasi teman-teman, pemberian konsumsi atau harga konsumsi yang dialokasikan oleh pemerintah itu totalnya 40 real. Atau sekitar kalau dikalkulasi 1 real itu sekitar 4.000, maka satu konsumsi pagi, siang, sore, siang, malam itu sekitar 200.000 rupiah. Pagi itu 10 real, siang itu 15 dan malam itu 15 real. Lalu kemudian dari setiap makanan itu terdapat dugaan pungutan sebesar 0,8 SAR atau 0,8 real. Sehingga berdasarkan hasil penghitungan kami,
ketika adanya pungutan, dugaan pungutan yang dilakukan oleh pegawai negeri, maka terlapor yang kami laporkan kepada KPK itu mendapatkan keuntungan sekitar 50 miliar rupiah. Itu dugaan yang kedua. Temuan yang ketiga terkait dengan pengurangan spesifikasi makanan yang diterima oleh jemaah haji. Kami nanti akan coba memperagakan fakta yang diterima makanannya oleh jemaah haji dan juga berdasarkan hasil penghitungan kami. Berdasarkan hasil penghitungan kami, ada dugaan pengurangan spesifikasi makanan itu sekitar 4 real. Yang mana kalau jika dikalkulasi ke rupiah, maka potensi kerugian negara terhadap pengurangan spesifikasi konsumsi itu sekitar 255 miliar rupiah. Begitu. Ini yang menjadi persoalan seperti yang tadi Almas sampaikan di awal, telah terjadi sejumlah kasus korupsi yang dilakukan atau yang dialami oleh Kementerian Agama, tapi hingga saat ini itu prosesnya tidak ada perbaikan dan tidak ada evaluasi. Mantan Menak Yakut Khalil Humas penuhi panggilan KPK sambil bawa map biru mau berikan keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi Kota Haji Khusus. Dia tiba di Gedung Merah Putih pada hari Kamis untuk memberikan keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Kota Haji Khusus. Berdasarkan pantauan di lapangan, Yakut tiba pukul 9.30 sambil membawa map biru. Ketua KPK Setio Budionto menyebut kasus dugaan korupsi terkait Kota Haji Khusus tidak hanya terjadi pada 2024, tetapi juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya.